Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun idh la istihalata lidhalika fil aqli bi awwalil badihati fayakhafu ala nafsihi inda dhalika wa yabza fahadha khatirul faza' alladhi yunabbihul 'abda wa yulzimuhul hujjata. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa fayaqa'u fi qalbi. Di sini Pak jawab dari kalimat yang mengatakan fa idza khutira bi qalbihil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'aman bidurubim minan ni'am. Maka apabila bergerak di dalam hati seorang hamba dengan mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat, Allah lah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita mata, Allah yang memberikan kita telinga, dan Allah memberikan segala nikmat, memberikan teman, memberikan saudara, memberikan semua apa yang kita butuhkan. Fayaqa'u fi qalbi, maka jatuhlah di dalam hatinya, tertanamlah di dalam hatinya annahu mumkinun, bahwa mencari Tuhan dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan segala nikmat kepada kita, mungkinun, pasti bisa terjadi. Mencari Tuhan dengan bersyukur kepada Allah pasti bisa terjadi. Sehingga Allah selalu memberitahu kita, wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat. Kalian bersyukur, dijadikan santri Al-Bana Wasikur, kalian akan diberikan ilmu yang barakah. Kalian bersyukur menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menambahkan keimanan kepada diri kita sendiri. Sehingga Imam Ghazali mengatakan izlastihalata lidzalika fil aqli bi awwalil badihati. Karena dengan kita berkeyakinan bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah, itu tidak mustahil. Tidak mustahil kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mustahil kita akan mendapatkan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada kita, sehingga Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah. Kalau yang perempuan bersyukur dengan kecantikan yang Allah berikan pada dirinya, laki-laki bersyukur dengan diberikan kegantengan, kegagahan pada wajahnya. Ini akan membawa nikmat pada diri setiap manusia.
kalian bersyukur kepada Allah dengan diberikan kecantikan, maka Allah akan kasih lelaki yang beriman kepada Allah, lelaki yang menjadi iman pada diri kalian. Kalau kita bersyukur diciptakan oleh Allah menjadi wanita yang cantik. Begitu juga laki-laki, kalau bersyukur dengan kegantengan, ketampanan wajahnya itu yang Allah ciptakan pada dirinya, maka Allah akan berikan kebahagiaan dengan diberikan wanita solehah pada dirinya. Amin. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal dunia. Kapan jodoh saya? Jangan khawatir. Apa saya dapat jodoh? Jangan khawatir. Pasti Allah kasih. Kalau kita bersyukur kepada Allah. Inilah gunanya kita menuntut ilmu. Ini gunanya kita mencari ilmu pengetahuan agama. Agar apa? Kita mendapatkan keimanan yang kuat di dalam hati kita. Kalau sudah iman kita kuat, maka bersyukur bertambah pada diri kita. Apapun yang kita lakukan tentu dengan kesyukuran kepada Allah. Karena bahaya orang yang tidak bersyukur, sangat bahaya, sangat tercela orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa azab Allah bagi orang yang tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur, kalau kufur maksudnya, maka tunggu azabku yang sangat pedih. Ini bahaya. Kalau tidak bersyukur dengan wajah yang cantik, ditulis-tulis, ditatuk-tatuk mukanya, hidungnya dimancungkan seperti pituh. Yang tadinya gantengnya luar biasa, karena ditambah-tambah akhirnya lain rupanya. Tadi wanitanya yang luar biasa cantiknya, tapi ditambah-tambah, dimodel-modelkan mukanya, ditaruhkan celup di mukanya, ditempel di operasi, ditaruh celadengan itu ya, ditaruh bulu-bulu di sini, akhirnya seperti monyet rupanya. Nah, ini bahaya. Akhirnya menyesat orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kita untung kita mengaji. Alhamdulillah. Ya, untung kita mengaji. Kita akan diangkat derajat oleh Allah. Derajat yang tidak ada satupun yang mendapatkan kecuali orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti dan pasti Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat, banyak derajat. Satu derajat dengan derajat yang lain saja, antara bumi dengan langit tingginya. Subhanallah. Keuntungan kalau kita menuntut ilmu seperti ini. Dan hati kita tiap hari mendapat ketenangan, siraman rohani, hati kita tetap bercahaya. Akhirnya kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu memang jalan yang lurus. Untuk apa? Mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur kepada Allah timbul kecintaan kepada Allah, sayang sama Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada guru kita, cinta kepada orang tua kita. Nah, kalau sudah masuk cinta, hub di dalam hati kita, subhanallah, gampang dunia ini, kecil dunia ini. Orang yang sudah cintanya banget kepada Allah, cintanya sudah mendarah daging kepada Allah, dunia ini kecil. Ke Jakarta gampang, ke Mekah sekejap sampai ke sana. Tidak susah, rezekinya berdatangan. Tidak susah dengan kehidupan
yang begini dan begitu, tidak susah. Apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak khawatir kalau sudah cinta kepada Allah. Dan Allah balas cintanya sama kita. Subhanallah. Dunia ini akan indah pada diri kita. Lebih-lebih di akhirat kelak. Nah, sehingga para wali Allah, kekasih Allah, tenang hidupnya. Tidak pernah khawatir. Hatta puluh kendari mau jatuh di dekatnya, tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia sudah jatuh cinta kepada kekasihnya, yaitu Allah. Nah, sekarang kita berusaha. Bagaimana caranya supaya kita cinta kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu dengan cara bersyukur kepada Allah. Bersyukur diciptakan mata. Ya Allah, alhamdulillah saya dibuatkan mata oleh Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau saya tidak punya mata, bagaimana diri saya? Ya Allah, kalau saya tidak punya mata, bagaimana saya melihat wanita-wanita yang cantik-cantik ini? Lalu bagaimana saya lihat wajah teman-teman saya ganteng-ganteng ini? Apakah dia sempit atau tidak? Nggak tahu kita kalau sudah mata kita tidak melihat. Nah, syukur. Atau telinga kita ini sangat bersyukur kita diciptakan telinga. Kalau tidak ada telinga, bagaimana coba? Enak tidak rupanya kalau telinga kita tidak ada? Nah, bisa tidak kita dengar nyanyian Roma Irama? Tidak bisa kita dengar. Sekalipun tipnya sebesar madrasah, kalau telinganya nggak ada, nggak bisa kita dengar. Orang asik sedang joget-joget, kita belum saja gini. Kenapa? Telinga nggak ada. Nah, makanya bersyukur. Alhamdulillah diciptakan Allah. La quwwata illa billah. Nah, ini jalan yang lurus, bersyukur kepada Allah. Fa yakhafu ala nafsi 'inda dzalika wa yafza. Maka seorang hamba itu khawatir dan takut kalau dirinya tidak bersyukur. Khawatir bagaimana dirinya, apakah dia akan masuk surga atau tidak. Ini kekhawatiran pada diri setiap manusia. Takutnya, apa saya ini tepat, amalan saya tepat, apakah saya ini akan masuk surga atau masuk neraka. Seperti seorang wali Allah yang namanya Syekh Rabi'atul Adawiyah. Padahal bagaimana kewaliannya, sholatnya bagaimana, tahajudnya luar biasa yang namanya Syekh Rabi'atul Adawiyah. Tetapi karena kekhawatiran di dalam dadanya, di dalam hatinya, bagaimana saya, apakah saya selamat nanti di akhirat? Apakah waktu saya sakaratul maut saya beriman atau tidak? Apakah di dalam kubur saya bisa menjawab mungkar nakir atau tidak? Atau saya nanti di titik suratul lulus enggak? Sampai begitulah Syekh Rabi'atul Adawiyah. Padahal luar biasa kewaliannya. Bisa jalan di atas air, bisa berjalan di atas udara. Yang namanya Syekh Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita. Makanya tidak menutup kemungkinan kalian semua menjadi aulia Allah. Yang wanita-wanita ini jadi aulia Allah, yang laki-laki menjadi aulia Allah. Tidak menutup kemungkinan Santi dan Santiwati YPTK Albanawasikur menjadi aulia Allah. Karena ada wanita yang menjadi wali Allah, ada. Yang menjadi kekasih Allah, ada yang wanita. Jangan khawatir. Yang penting sekarang banyak-banyak bersyukur. Bagaimana caranya banyak-banyak bersyukur? Tentu dengan cara wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Hanya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, sholat, tahajud, lebih-lebih sholat fardu. Tepat waktu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya kita bersyukur. Diperintah oleh orang tua, guru kita yang merintah kita, cepat kita kerjakan. Diperintah oleh ibu bapak kita, cepat kita kerjakan. Karena orang tua kita
adalah satu-satunya yang cepat sekali diterima doanya untuk kita.